Selamat malam, perkenalkan saya Heri Nababan dengan NIM 222406001 dari Kom-A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang heuristic lab. Saya akan mulai dengan pengertian heuristic lab. Apa itu heuristic lab? Heuristic lab adalah sebuah perangkat lunak untuk algoritma heuristik dan evolusioner yang dikembangkan oleh anggota laboratorium algoritma heuristik dan evolusioner atau HIL di Universitas Ilmu Terapan Upper Austria di Hagenberg im Muckelreis. Heuristic Lab memiliki fokus yang kuat pada penyediaan antarmuka pengguna grafis, sehingga pengguna tidak diharuskan memiliki keterampilan pemrograman yang komprehensif untuk menyesuaikan dan memperluas algoritma untuk masalah tertentu. Dalam algoritma heuristic lab direpresentasikan sebagai grafik operator dan mengubah atau mengatur ulang operator yang dapat dilakukan dengan drag and drop tanpa benar-benar menulis kode. Perangkat lunak ini mencoba mengalihkan kemampuan pengembangan algoritma dari insinyur perangkat lunak ke pengguna dan praktisi. Pengembang masih dapat memperluas fungsionalitas pada tingkat kode dan dapat menggunakan mekanisme plug-in heuristic lab yang memungkinkan mereka mengintegrasikan algoritma khusus, representasi, resolusi, atau masalah pengoptimalan. Heuristic Lab dapat diinstal dan digunakan pada berbagai sistem operasi seperti Windows, Linux, dan Mac OS. Heuristic Lab juga dapat digunakan dalam berbagai bahasa pemrograman seperti C++, Java, dan Python. Heuristic Lab dapat digunakan dalam berbagai kasus seperti optimasi pengeluaran, optimasi penggunaan sumber daya, dan optimasi kualitas. Heuristic Lab dapat membantu dalam mencari solusi yang optimal dalam masalah yang rumit dan tidak dapat diselesaikan dengan cara konvensional. Heuristic Lab dapat digunakan dalam berbagai kegiatan seperti pembelajaran, penelitian, dan pengembangan. Heuristic Lab dapat membantu dalam mencari solusi yang optimal dalam masalah yang rumit dan tidak dapat diselesaikan dengan cara konvensional. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tujuan heuristic lab. Tujuan heuristic lab. Tujuan heuristic lab adalah untuk mengoptimalkan solusi dengan menggunakan metode heuristik. Heuristic lab adalah alat yang menggunakan algoritma meta heuristik untuk menemukan solusi yang efisien dan efektif. Algoritma meta heuristik adalah metode untuk mencari solusi yang efektif dalam masalah yang rumit dan tidak dapat diselesaikan dengan cara konvensional. Heuristic lab menggunakan algoritma seperti simulated annealing, particle swarm optimization, and colony optimization, dan lain-lain untuk menemukan solusi yang optimal. Heuristic lab dapat digunakan dalam berbagai bidang seperti engineering, finansial, dan komputer. Misalnya, heuristic lab dapat digunakan untuk mencari solusi yang optimal dalam masalah engineering, seperti desain struktur, analisis stres, dan optimasi sistem pembangkitan. Heuristic lab juga dapat digunakan untuk mencari solusi yang optimal dalam masalah finansi, seperti optimasi investasi, analisis risiko, dan penetapan harga. Heuristic lab dapat digunakan untuk mencari solusi yang optimal dalam masalah komputer, seperti optimasi algoritma, analisis data, dan penggunaan sistem operasi. Heuristic lab dapat membantu dalam mencari solusi yang optimal dalam masalah yang rumit dan tidak dapat diselesaikan dengan cara konvensional. Yang ketiga adalah cara kerja heuristic lab. Cara kerja heuristic lab. Cara kerja heuristic lab adalah dengan menggunakan algoritma meta heuristik seperti simulated annealing, particle swarm optimization, and colony optimization, dan lain-lain. Heuristic lab menggunakan informasi fungsi objektif atau fitness sebagai cara untuk mengevaluasi individu yang mempunyai solusi terbaik, bukan turunan dari suatu fungsi. Heuristic lab dapat digunakan dalam berbagai bidang seperti engineering, finansi, dan komputer. Misalnya, heuristic lab dapat digunakan untuk mencari solusi optimal dalam masalah engineering, seperti desain struktur, analisis stres, dan optimasi sistem pembangkitan. Heuristic lab juga dapat digunakan untuk mencari solusi yang optimal dalam masalah finansi, seperti optimasi investasi, analisis risiko, dan penetapan harga pembangkitan. Yang keempat adalah sejarah heuristic lab. Sejarah heuristic lab.
Pengembangan Heuristic Lab dimulai pada tahun 2002 oleh Stefan Wagner dan Michael Evanzeller. Motivasi utama pengembangan Heuristic Lab adalah untuk membangun lingkungan yang tidak bergantung pada paradigma, fleksibel, dapat diperluas dan nyaman untuk optimasi heuristik di atas lingkungan pemrograman yang canggih dan dengan menggunakan konsep pemrograman modern. Karena kerangka Microsoft Net tampaknya memenuhi persyaratan ini. Serangka tersebut dipilih sebagai lingkungan pengembangan dan C sebagai bahasa pemrograman versi Heuristic Lab yang tersedia secara dengan versi 1.0 yang dirilis pada tahun 2004 dengan versi perbaikan 1.1 yang dirilis pada tahun 2005. Pengembangan versi Heuristic Lab berikutnya dimulai pada tahun yang sama. Di antara banyak hal diputuskan bahwa Heuristic Lab 2.0 harus memberikan pengalaman pengguna yang benar-benar baru dan meringankan beban pengguna dalam pemrograman. Oleh karena itu, Heuristic Lab 2.0 adalah versi pertama yang menampilkan alat grafis untuk membuat algoritma. Namun karena kompleksitas antarmuka pengguna, Heuristic Lab 2.0 tidak pernah dirilis ke publik. Pada musim panas pada tahun 2007 diputuskan bahwa iterasi baru Heuristic Lab diperlukan yang harus menggabungkan kegunaan versi 1.1 dengan konsep pemodelan algoritma versi 2.0. Heuristic Lab 3.0 dirilis secara internal pada tahun 2008. Dalam 2 tahun berikutnya, Heuristic Lab ditingkatkan secara bertahap yang mengarah pada rilis versi 3.3 pada musim panas 2010 sebagai perangkat lunak sumber terbuka. Dan ini adalah tangkapan layar Heuristic Lab. Inilah tampilannya. Yang kelima adalah masalah yang dapat diselesaikan Heuristic Lab. Heuristic Lab dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah seperti yang pertama, optimasi pengeluaran. Heuristic Lab dapat digunakan untuk mencari solusi yang optimal dalam masalah optimasi pengeluaran, seperti mencari kombinasi produk yang dapat dihasilkan dengan biaya yang minimum dan permintaan yang tinggi. Yang kedua, optimasi penggunaan sumber daya. Heuristic Lab dapat digunakan untuk mencari solusi yang optimal dalam masalah optimasi penggunaan sumber daya, seperti mencari kombinasi sumber daya yang dapat digunakan dengan efisiensi tinggi dan biaya yang minimum. Yang ketiga, optimasi kualitas. Heuristic Lab dapat digunakan untuk mencari solusi yang optimal dalam masalah optimasi kualitas, seperti mencari kombinasi proses yang dapat mengurangi biaya dan mengubah produk dengan kualitas yang lebih baik. Yang keempat, optimasi sistem pembangkitan. Heuristic Lab dapat digunakan untuk mencari solusi yang optimal dalam masalah optimasi sistem pembangkitan, seperti mencari kombinasi sumber daya yang dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi pembangkitan dan mengurangi biaya. Yang kelima, optimasi algoritma. Heuristic Lab dapat digunakan untuk mencari solusi yang optimal dalam masalah optimasi algoritma, seperti mencari kombinasi algoritma yang dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Yang keenam, optimasi data. Heuristic Lab dapat digunakan untuk mencari solusi yang optimal dalam masalah optimasi data, seperti mencari kombinasi data yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja dan mengurangi biaya. Yang ketujuh, optimasi kualitas produk. Heuristic Lab dapat digunakan untuk mencari solusi yang optimal dalam masalah optimasi kualitas produk, seperti mencari kombinasi proses yang dapat mengurangi biaya dan mengubah produk dengan kualitas yang lebih baik. Yang kedelapan, optimasi sistem operasi. Heuristic Lab dapat digunakan untuk mencari solusi yang optimal dalam masalah optimasi sistem operasi, seperti mencari kombinasi konfigurasi yang dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Yang kesembilan, optimasi investasi. Heuristic Lab dapat digunakan untuk mencari solusi yang optimal dalam masalah optimasi investasi, seperti mencari kombinasi investasi yang dapat digunakan untuk mengurangi risiko dan mengubah investasi dengan kinerja yang lebih baik. Yang ke-10, optimasi pengelolaan kinerja. Heuristic Lab dapat digunakan untuk mencari solusi yang optimal dalam masalah optimasi pengelolaan kinerja, seperti mencari kombinasi proses yang dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Yang keenam adalah fitur-fitur Heuristic Lab. Fitur-fitur Heuristic Lab. Yang pertama, perancangan algoritma. Salah satu fitur yang membedakan Heuristic Lab dari banyak kerangka perangkat lunak meta heuristik lainnya adalah perancangan algoritma. Heuristic Lab memungkinkan untuk memodelkan algoritma secara grafis tanpa harus menulis kode sumber apapun. Algoritma di Heuristic Lab merupakan susunan operator yang dirangkai menjadi satu. Urutan operator ini disebut grafik
operator dan dapat dilihat dan diedit untuk algoritma apapun di Heuristic Lab. Heuristic Lab juga menawarkan operator yang dapat diprogram yang dapat menyertakan kode sumber yang dapat ditulis dari dalam Heuristic Lab. Melihat cara kerja algoritma lain memungkinkan untuk mencoba ide-ide baru dengan memulai dari algoritma yang sudah ada dan memodifikasinya secara bertahap. Tentu saja algoritma baru juga dapat dibuat dengan menulis kode. Yang kedua adalah perancangan eksperimen. Dalam perancang eksperimen Heuristic Lab, algoritma berbeda dengan pengaturan parameter dan masalah berbeda dapat disusun, dijalankan dan dianalisis. Ini sangat berguna untuk tugas penyetelan parameter di mana parameterisasi yang berbeda harus dijalankan dan dibandingkan. Heuristic Lab menawarkan sejumlah alat untuk menganalisis hasil secara grafis. Yang ketiga adalah infrastruktur pengaya. Setiap fungsi di Heuristic Lab tersedia sebagai plugin. Pengembang dapat membuat dan menggunakan kembali plugin untuk mengintegrasikan fitur baru dan memperluas fungsionalitas Heuristic Lab. Beberapa fitur lainnya seperti model pemrograman genetik yang disederhanakan, pohon pengembangan genetik dapat diekspor ke MATLAB, LaTeX, Excel, atau format lainnya. Yang kedua, algoritma, masalah, eksperimen, dan hasil yang dapat disimpan. Algoritma dapat dieksekusi, dijeda, disimpan, dipulihkan, dan dilanjutkan. Yang ketiga, algoritma dan eksperimen dapat dijalankan secara paralel dan pada sistem komputasi multicore dan terdistribusi. Yang keempat, grafik dapat dikustomisasi dan diekspor ke berbagai format gambar. Yang kelima, hasil dan data lainnya dapat disalin ke data dan dari Microsoft Excel atau aplikasi lain. Yang keenam, tulis dan diselesaikan model MIP atau LP dengan Google OR Tools yang terintegrasi. Yang ketujuh, Heuristic Lab dapat digabungkan dengan aplikasi eksternal seperti model simulasi untuk mengoptimalkan parameternya. Yang terakhir, dukungan untuk optimasi komputasi terdistribusi atau Heuristic Lab Hive berdasarkan model master slave serupa dengan misalnya Boeing. Yang ketujuh, konsep algoritma genetika dalam Heuristic Lab. Algoritma genetika adalah algoritma heuristik yang terinspirasi dari proses evolusi biologis. GA dalam Heuristic Lab bekerja dengan cara mensimulasikan proses seleksi alam, crossover, dan mutasi untuk menemukan solusi optimal untuk suatu masalah. Berikut adalah langkah-langkah dasar GA dalam Heuristic Lab. Yang pertama, inisialisasi. Populasi awal solusi acak atau kromosom dibuat. Setiap kromosom mewakili kemungkinan solusi untuk masalah yang dihadapi. Setiap kromosom diwakili oleh string biner, di mana setiap bit mewakili fitur dan variabel dalam masalah. Nilai fitness dihitung untuk setiap kromosom dalam populasi. Fitness merupakan ukuran dengan seberapa baik solusi yang diwakili oleh kromosom. Yang kedua, seleksi. Kromosom dengan nilai fitness tinggi dipilih untuk bereproduksi. Berbagai metode seleksi yang dapat digunakan seperti seleksi roulette, seleksi turnamen, dan seleksi rank base. Yang ketiga, crossover. Pasangan kromosom yang dipilih dari proses seleksi dikombinasikan untuk menghasilkan kromosom baru. Berbagai metode crossover dapat digunakan seperti single point crossover, yang kedua two point crossover, yang ketiga uniform crossover. Yang keempat, mutasi. Bit acak dalam kromosom baru diubah dengan probabilitas tertentu. Mutasi membantu menjaga keanekaragaman dalam populasi dan mencegah algoritma terjebak dalam solusi lokal. Yang kelima, generasi berikutnya. Kromosom baru yang dihasilkan dari crossover dan mutasi ditambahkan ke populasi. Generasi baru solusi dievaluasi dan proses seleksi crossover dan mutasi diulang. Contoh penggunaan konsep algoritma Heuristic Lab. Contoh penggunaan algoritma genetika dalam Heuristic Lab. Algoritma genetika dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah penjadwalan seperti penjadwalan produksi atau penjadwalan kelas. Algoritma genetika dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah ransel seperti memilih item mana yang akan dibawa dalam ransel dengan kapasitas terbatas. Yang ketiga, algoritma genetika dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah traveling salesman seperti menemukan rute terpendek untuk mengunjungi beberapa kota. Sekian dari hasil presentasi saya mengenai Heuristic Lab. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan juga jika ada kekurangan dalam presentasi saya ini, mohon untuk dimaafkan, dan juga saya mohon maaf apabila ada yang kurang.
Sekian dari hasil presentasi saya. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam.